STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allahu Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga tentunya selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas matan kitab Tauhid, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang ke-13 dari matan kitab Tauhid. Sebuah bab yang disebut oleh penulis babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Bab termasuk syirik, beristighatsah atau berdoa kepada selain Allahu Jalla wa Ala. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan terlebih dahulu dalil-dalil yang beliau sebutkan di matan ini. Setelah itu insyaallah taala kita akan menjelaskannya dan menukilkan beberapa faedah atau kaedah-kaedah penting dalam memahami istighatsah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dalil yang pertama adalah ayat ke-106 dan 107 dari surat Yunus. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah engkau, ini khitab Allah utarakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang dia utus untuk menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, serta telah terpelihara atau terjaga dari kesyirikan sebelum beliau diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu Allah firmankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u min dunillah, dan jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, kepada makhluk-makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, karena apabila engkau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim, menjadi orang yang musyrik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, dan apabila Allah Jalla wa Ala menimpakan kepadamu suatu kejelekan, maka tiada yang mampu menyingkap atau menyingkirkannya darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepadamu, maka tiada yang mampu menahannya.
yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Kebaikan atau kejelekan itu akan Allah berikan, Allah timpakan kepada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal ghafurur rahim, dan ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Setelah Allah Jalla wa Ala mengutarakan ancaman kepada siapa saja yang melakukan kesyirikan kepadanya dengan memalingkan doa kepada selainnya, Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya wahwal ghafurur rahim, dan ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Artinya, sekalipun seseorang itu telah menduakan Allah, pernah menduakan Allah, pernah menyekutukan Allah, dan dosa menyekutukan Allah adalah dosa yang paling keji, dosa yang paling buruk, dosa yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi apabila seseorang bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan membuka lembaran baru dengannya. Wahwal ghafurur rahim. Maka dosa-dosa yang di bawah syirik tentunya akan lebih berhak untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Wa qawlihi, ayat yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kalian sembah, yang kalian ibadahi selain Allah, dari selain Allah, mereka baik itu bebatuan, pepohonan, patung-patung yang dikeramatkan, kuburan para wali, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ataupun hamba-hamba Allah dari kalangan para malaikat, para nabi yang disembah selain Allah, walaupun mereka sendiri tidak ridha disembah selain Allah. La yamlikuna lakum rizqa. Mereka semua tidak mampu memberikanmu rezeki. Karena di antara kesyirikan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dalam hal doa, seringnya adalah dalam memohonkan sesuatu, dalam meminta rezeki. Maka Allah katakan, selain Allah tidak ada yang mampu memberikanmu rezeki. Fabtaghu 'indallahir rizqa. Maka mintalah kepada Allah sahaja rezekimu. Engkau ingin mendapatkan rezeki, maka mintalah kepada Allah semata, jangan kepada selainnya. Wa'buduh, dan beribadahlah engkau kepadanya. Memohon rezeki hanya kepada Allah adalah ibadah, dan beribadah kepada Allah merupakan sumber rezeki yang akan datang kepada seorang hamba dari Rabb-Nya. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian karena mengharapkan pahala darinya, bukan semata-mata agar nikmat itu bertambah. Ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan oleh Allah. Pelaku syirik kembalinya kepada Allah, pelaku bid'ah juga kepada Allah, pelaku maksiat juga kepada Allah, ahli tauhid kembalinya juga kepada Allah, ahlus sunnah kembalinya juga kepada Allah, ahlul ta'ah kembalinya juga kepada Allah. Yang kaya kembalinya juga kepada Allah. Yang miskin kembalinya kepada Allah. Yang sehat kembalinya kepada Allah. Yang sakit kembalinya juga akan kepada Allah. Dalil berikutnya yang beliau sebutkan adalah ayat ke-5 dan ke-6 dari surat Al-Ahqaf. Yaitu firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Adakah yang lebih sesat daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk selain Allah yang tidak mampu mengabulkan permintaan, permohonan, doanya sampai hari kiamat. Bahkan mereka lalai, tidak peduli terhadap doa-doa yang mereka panjatkan.
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dan digiring ke padang mahsyar, maka makhluk yang pernah disembah, yang pernah dimohon kepada mereka selain Allah oleh manusia, mereka akan memusuhi orang-orang yang dahulu pernah berdoa meminta kepada mereka selain Allah Jalla wa'ala. Yang pernah berdoa, para wali, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang pernah mereka diminta, dimohon oleh manusia ketika di dunia, mereka akan berlepas diri dan akan memusuhi orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan mereka. Mereka akan memusuhi setiap orang yang pernah berdoa kepada mereka, yang pernah meminta kepada mereka, yang pernah menyekutukan Allah dengan mereka. Jangankan para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, dan para aulia, iblis sekalipun tidak mau disalahkan pada hari kiamat. Dia juga akan berlepas diri dari semua orang yang telah sesat dengan kesyirikan, kebid'ahan, atau maksiat karena rayuannya. Allah sebutkan khutbahnya iblis alaihi la'natullah di dalam surat Ibrahim. Iblis mengatakan, "Ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl." Aku gak punya kuasa terhadap kalian. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa terhadap kalian. Aku hanya menggoda, merayu, menipu kalian. Kemudian kalian memenuhi panggilanku. Kalian tertipu dengan tipu dayaku. Maka kalian berbuat syirik, kalian berbuat bid'ah, dan kalian berbuat maksiat. Maka jangan kalian cela diriku, tetapi celalah diri-diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa memaksaku dan aku tidak bisa memaksa kalian. Aku berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan yang kalian lakukan. Ini khutbahnya iblis kepada atau di hadapan fan-nya pada hari kiamat. Nih, Allah udah beritahukan ya ketika kita di dunia. Maka jangan sampai khutbah yang iblis yang telah Allah sampaikan ini akan kita dengarkan pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dapat mendengar khutbahnya iblis pada hari kiamat. Karena khutbahnya iblis pada hari kiamat itu bukan di dalam masjid, melainkan di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. A'yadzan billah. Di dalam surat An-Naml, ayat berikutnya yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah ayat 62 dari surat An-Naml. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah." Siapakah yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang sedang terjepit, orang-orang yang sedang genting tatkala dia berdoa? Maksudnya tiada selain Allah yang mengabulkan permintaan mereka. Tiada yang mampu membantu dan menolong mereka selain Allah, yang menyingkap kejelekan dari mereka serta menjadikan kalian sebagai hamba-hambanya yang berkuasa di permukaan bumi ini. Ailahu ma'allah. Apakah kepada Allah yang telah melakukan dan memberikan begitu banyak kebaikan kepada kalian, kalian meyakini ada sesembahan selain Allah, sehingga kalian rela memalingkan doa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, dan menyekutukannya dengan makhluknya? Padahal dialah yang mengabulkan permintaan kalian, dialah yang mengijabahi doa kalian, dan terkhusus tatkala kalian berada di dalam kegentingan dan kesempitan, dan dialah yang mengangkat kejelekan dari kalian, serta dialah yang menguasakan dunia ini untuk kalian. La ilaha ma'allah. Maka adakah sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah?
Kenapa kalian berdoa kepada selainnya, beristighatsah kepada selainnya, dan rela menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya yang tidak memberikan hal-hal tersebut untuk kalian. Dalil yang terakhir dari bab ini, dalam bab ini yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dengan sanadnya bahwa fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zi al-mu'minin. Ada seorang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka mengganggu dan menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka sebagian kaum mukminin berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Yuk kita pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beristighatsah kepada beliau terhadap munafik yang suka mengganggu kita ini. Mendengar bahasa yang mereka pakai, yaitu istighatsah, yang merupakan simbol ibadah yang boleh diberikan hanya kepada Allah atau dominan penggunaannya dalam Al-Quran hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah. Tetapi istighatsah itu hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalil pertama yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah ayat 106 dan 107 dari surat Yunus yang telah kita simak di atas. Di dalam surat Yunus, atau di dalam dua ayat dari surat Yunus tersebut, Allah Jalla wa'ala mengutarakan larangannya kepada Nabi kita SAW dari berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian Allah mengancam bahwa apabila Nabi kita melakukannya, maka engkau termasuk dari orang-orang yang musyrik. Allahu Akbar. Nabi kita SAW adalah utusan Allah yang diutus untuk menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Dan beliau adalah hamba yang paling suci dari kesyirikan. Bersamaan dengan itu, Allah utarakan kepadanya larangan melakukan kesyirikan. Maka orang yang selain beliau lebih tepat diutarakan kepadanya larangan berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila Nabi SAW saja yang sudah menjadi seorang utusan Allah, nabinya Allah yang diutus untuk menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, dan hambanya yang paling suci dari syirik, masih diutarakan oleh Allah larangan berbuat syirik, masih diingatkan jangan berbuat syirik. Jangan berdoa kepada selain Allah. Maka ini adalah bantahan kepada sebagian du'atun ala abwabi jahannam. Kepada sebagian da'i atau orang-orang jahil yang mengatakan bahas masalah akidah, masalah syirik itu untuk orang-orang kafir. Adapun di tengah-tengah kaum muslimin, Anda nggak perlu lagi bahas syirik, bahas akidah. Karena mereka sudah muslim, Islam dengan keislaman yang ada di lingkungan mereka. Karena Nabi berbicara tentang syirik dan tauhid itu untuk orang-orang kafir, untuk Yahudi, Nasrani, dan Abu Lahab CS. Sedangkan Anda berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, maka nggak perlu bahas tentang syirik. Maka ayat ini bantahan untuknya. Ya akhi, kepada Nabi Muhammad SAW, utusannya makhluk yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dekat, yang paling ia cintai. Dan hambanya yang paling suci dari kesyirikan. Beliau sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik semenjak beliau lahir. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau sudah dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Bersama dengan itu, Allah masih mengingatkan beliau dan mengutarakan kepada beliau larangan berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah mengatakan seandainya Nabi kita, seandainya artinya beliau enggak jatuh, mustahil beliau melakukannya, beliau utusan Allah, beliau Nabi Allah, tetapi seandainya jatuh ke dalam syirik, maka beliau menjadi musyrik.
fa'in fa'alta fa'innaka idzan minadh dhalimin. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama, apabila seorang nabi saja yang tidak mungkin berbuat syirik dan tidak pernah berbuat syirik, tetapi seandainya ia berbuat syirik, maka dia menjadi musyrik. Lalu bagaimana dengan mereka? Maka ayat ini juga bantahan kepada mereka yang mengatakan orang kalau udah muslim nggak mungkin bisa jadi kafir. Kalau udah Islam, ya udah Islam sampai mati, nggak akan mungkin berubah menjadi kafir. Ya ini nabi, seorang nabi Allah katakan fa'in fa'alta, jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk dari orang yang musyrik. Ini ancaman Allah dan vonis Allah kepada nabinya kalau melakukan kesyirikan dan mereka tidak pernah melakukannya. Dan telah dijaga oleh Allah seumur hidupnya. Apalagi yang melakukannya selain mereka. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat-ayat dan hadis di atas boleh sebutkan di dalam bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Namun ada beberapa catatan yang perlu dipahami tentang doa dan istighatsah ini. Yang pertama, doa itu artinya at-talab, meminta. Berdoa kepada Allah artinya meminta kepada Allah. Dan berdoa kepada makhluk artinya meminta kepadanya. Dan istighatsah itu bagian dari doa. Hanya saja dia doa yang lebih khusus. Karena istighatsah artinya adalah talabu al-ghath. Memohon, meminta kepada Allah mengangkat kegentingan atau kesempitan yang sedang menimpanya. Setiap istighatsah sudah pasti doa. Tetapi tidak setiap doa itu istighatsah. Ini dapat dipahami ya. Demikian juga isti'anah. Isti'anah masuk ke dalam keumuman doa. Hanya saja dia adalah doa memohon pertolongan kepada Allah. Setiap isti'anah sudah pasti doa. Tetapi tidak setiap doa isti'anah. Sebagaimana setiap istighatsah adalah isti'anah. Tetapi tidak setiap isti'anah itu istighatsah. Ini yang hendaknya dipahami. Oleh karenanya penggunaan istighatsah seringnya walaupun terkadang juga digunakan kepada makhluk, seringnya digunakan untuk Allah Jalla wa'ala. Nah, doa, istighatsah dan isti'anah seperti apakah yang menjadi syirik apabila diberikan kepada makhluk? Sebuah faedah yang bagus disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kata beliau, al-istighatsah bil makhluk ala qismin. Memohon pertolongan, berdoa atau beristighatsah kepada makhluk itu ada dua bentuknya. Ada dua macam. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, fima la yaqdiru alaihi illallah. Fahadha hiya syirkul akbar. Lianna sarful ibadati li ghairillah. Dia beristighatsah, beristi'anah, berdoa kepada makhluk dalam hal tidak ada yang mampu memberikannya, melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini adalah doa istighatsah dan isti'anah yang syirik. Karena ini adalah bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa ala. Meminta hujan ketika sedang di laut tenggelam yang disebutkan nama wali fulan, kiai fulan dan allan, ya, dia memohon berharap kepada Nyi Roro Kidul, kepada penjaga laut agar tidak mengganggunya, agar ya mendapatkan ikan yang banyak ketika berlayar dan sebagainya. Nah, ketika mampir suatu tempat yang angker yang dia panggil bah fulan, penjaga tempat ini dan seterusnya. Bukan Allah Jalla wa ala yang dia panggil. Yang kedua adalah fima yaqdiru alaihi makhluk. Meminta, beristighatsah, beristi'anah kepada makhluk dalam hal yang makhluk selain Allah mampu mengerjakannya. Seperti dia meminta beristighatsah, beristi'anah kepada makhluk di dalam perang untuk membantu dan menolongnya. Ini boleh. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 15. Tentang Nabi Musa alaihi salam, fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwi. Seseorang dari kelompok Musa alaihi salam meminta istighatsah, meminta pertolongan kepada Musa terhadap musuhnya.
dari Al-Qibti. Maka Musa pun menamparnya, kemudian orang tersebut faqadha alaih, meninggal. Di sini Allah menggunakan kata istighatsah antara makhluk dengan makhluk. Karena istighatsah di sini dalam hal yang mampu dikerjakan selain Allah Jalla wa'ala, oleh selain Allah dari kalangan makhluk. Kemudian ada faedah penting untuk dipahami dan dicatat dalam hal ini, yaitu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Kata beliau, wa du'a'u yanqasimu ila qismin. Doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yaqa'u ibadatan wa hadha sarfuhu li ghairillah syirkun wa huwa al-maqrun bir-rahbah wal-raghbah wal-hubb wat-tadarru'. Doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa yang ia merupakan ibadah. Doa ibadah. Dan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Kapan suatu doa itu dikatakan ibadah dan apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik? Apabila ketika dia berdoa meminta hatinya itu penuh dengan rahbah, ketakutan, raghbah, optimis, harap yang sangat kuat, wal hub, cinta, wat tadarru', dan hatinya itu penuh dengan penghinaan diri dan kepasrahan yang semestinya ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meminta kepada selain Allah dengan sifat yang seperti ini, diiringi sifat rahbah, takut, cinta, optimis dan menghinakan diri, maka apabila diberikan kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan. Karena dia telah memalingkan ibadah, doa untuk selain Allah Jalla wa'ala. Karena sebagian mereka takutnya kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah. Bahkan sebagian mereka lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya kata para ulama, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dengan nama Allah dia berani bersumpah dengan dusta. Demi Allah saya tidak melakukan ini. Berani dia bersumpah dusta dengan nama Allah. Tetapi begitu dikatakan kepadanya, coba kamu sumpah pocong sekian puluh kali. Coba kamu bersumpah demi Nyi Roro Kidul. Coba kamu bersumpah demi wali fulan dan alan. Maka dia tidak berani bersumpah dusta. Yang menunjukkan ada sebagian manusia yang takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah atau bahkan melebihi takutnya kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairihi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Yang kedua, ibadah yang kedua adalah ma la yaqa'u ibadatan. Bukan doa ibadah. Permohonan, permintaan yang dia minta, yang dia berikan kepada selain Allah, tidak diiringi oleh sifat takut, harap, cinta, dan penghinaan diri kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka ini tidak mengapa diberikan, diarahkan kepada makhluk. Oleh karenanya, di dalam beberapa hadis Nabi menggunakan kata doa antara makhluk dengan makhluk. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hakul muslim alal muslim syid. Hak seorang muslim atau muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya Nabi katakan, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia berdoa kepadamu, maka kabulkan doanya. Maksudnya doa memintamu menghadiri undangannya, walimahannya. Demikian juga Nabi katakan, man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang berdoa kepada kalian, maka kabulkan doanya. Maksudnya meminta kalian hadir menyantap hidangan yang dia sediakan pada walimahan. Nah, ini pembagian doa yang penting untuk dipahami sehingga seseorang memahami kapan doa istighatsah dan isti'anah itu menjadi syirik apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Catatan berikutnya yang penting untuk dipahami dan ditulis pada pembahasan ini adalah sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaulul Mufid juga. Kata beliau, "Wa idza talabta min ahadin al-ghawtha wa huwa qadirun alayhi fa inhu yajibu alayka tashihan li tauhidik an ta'taqid annahu mujarradus sabab." Apabila engkau
tadi telah kita pahami kapan istighatsah, isti'anah dan berdoa kepada selain Allah itu boleh. Yaitu dalam hal-hal yang makhluk itu atau selain Allah itu mampu memberikannya. Minta tolong untuk angkat ini, minta tolong dorong mobil kita dan sebagainya. Dalam hal-hal yang selain Allah mampu melakukannya. Tetapi tetap ada hal yang mesti engkau perhatikan, kata Syekh Utsaimin. Ketika engkau meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang dia mampu memberikannya kepadamu, hal-hal yang memang selain Allah mampu mengerjakannya, maka ada hal yang harus engkau perhatikan. Yang pertama kata Syekh, an ta'taqid annahu mujarradu sabab. Engkau harus yakin, harus hadir di hatimu bahwa itu sekedar sebab. Sekedar sebab. Yang kedua, wa anhu la ta'thira bidzatihi fi izalati syiddah. Bahwa sebab tersebut tidak akan mampu mengubah, mengangkat kegentingan yang menimpamu dengan sendirinya tanpa izin Allah Jalla wa'ala. Ini dua hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Kenapa dua hal ini perlu diperhatikan? Li'annahu rubbama ta'tamidu alaihi wa tansa khaliqas sabab. Karena kalau engkau tidak memperhatikan dua hal ini, ketika engkau meminta pertolongan, bantuan kepada makhluk, karena seringnya engkau melakukannya, akhirnya engkau bersandar kepadanya dan melupakan khaliqas sabab, sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qadihun fi kamali tauhid, dan ini dapat merusak kesempurnaan tauhid. Faedah yang sangat penting untuk diperhatikan. Boleh kita minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya. Ketika kita sedang di laut, tenggelam kapal kita. Kita meniupkan peluit agar ada yang datang menolong kita. Atau ada kapal lewat, kita meminta pertolongan kepada mereka. Tetapi ingat dua hal ini. Itu sekedar sebab. Dan bahwa itu semua tidak akan terjadi, tidak akan mampu mengangkat kegentingan dan kesempitan yang sedang menimpa kita dengan sendirinya. Karena kalau dua hal ini tidak kita perhatikan, kita mulai bersandar kepadanya, sehingga kalau dia tidak ada, seolah-olah hidup ini akan hancur. Dan melupakan Allah yang telah menciptakan sebab-sebab tersebut. Maka ini akan merusak daripada kesempurnaan iman dan tauhid seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa catatan penting untuk diperhatikan dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya adalah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Bahwa di masa Nabi SAW ada seorang munafik yang suka mengganggu sebagian kaum mukminin. Maka sebagian kaum mukminin mendatangi, berkata sesama mereka, kalau begitu kita laporkan ini orang, kita datangi Nabi SAW beristighatsah, meminta tolong kepada beliau terhadap munafik yang suka mengganggu kita ini. Mendengar ucapan mereka tersebut, maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh beristighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Dari hadis ini mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita, lah kenapa Nabi melarang mereka beristighatsah kepada beliau, padahal istighatsah yang mereka lakukan kepada beliau itu dalam hal yang Nabi mampu melakukannya. Mereka nggak minta hujan sama Nabi, mereka nggak minta kesembuhan kepada Nabi, mereka cuma minta pertolongan kepada Nabi terhadap munafik yang suka mengganggu mereka. Dan itu mampu Nabi lakukan, karena Nabi mampu mencegah munafik itu untuk mengganggu mu'min. Nabi mampu memanggilnya. Nabi mampu menghardiknya. Lantas kenapa Nabi tetap mengatakan tidak boleh beristighatsah kepada aku? Istighatsah itu hanya kepada Allah. Sedangkan istighatsah yang dimaksud di sini adalah istighatsah dalam hal yang Nabi SAW memang mampu melakukannya. Para ulama memberi beberapa jawaban. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW sekalipun mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang beristighatsah kepada beliau, tetapi beliau tetap melarang mereka menggunakan istighatsah kepada selain Allah sebagai bentuk adabnya Nabi SAW dengan Allah. Artinya kalau kalian meminta pertolongan kepada aku, silahkan, tapi jangan menggunakan bahasa istighatsah.
Nah, sebagai bentuk adabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, kepada Allah Jalla wa Ala. Alasan yang kedua kata para ulama, ini dalam rangka sad dan lidzari'ah. Nabi ingin menutup seluruh pintu kesyirikan. Walaupun dalam penggunaan suatu kata sekalipun, Nabi tidak ingin suatu kata itu digunakan apabila kata tersebut bisa bermakna positif dan negatif, dan ketika digunakan untuk makna positif. Tetap Nabi melarangnya karena kata tersebut lebih sering digunakan untuk kata yang positif, negatif apabila diberikan kepada selain Allah, yaitu istighatsah. Karena seringnya kata istighatsah itu dalam bahasa agama adalah simbol doa permohonan yang hanya boleh diutarakan kepada Allah Jalla wa'ala, dan memalingkannya kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Maka dari itu Nabi SAW menutup pintu itu. Dan ini menunjukkan kepada kita keseriusan Nabi kita SAW yang sempurna dalam menutup pintu-pintu yang berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa penjelasan dari para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kita Abdullah dari Galuas. Ustadz, apakah boleh mengkhususkan berdoa dan menyampaikan hajat di masjid tertentu yang masjid tersebut dianggap keramat? Dan apakah ada masjid yang keramat di dunia ini, Ustadz? Masya Allah. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan berulang kali kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab kebaikan atau kejelekan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara takdir kauni dan tidak juga secara syar'i. Maka ini adalah bentuk syirik kecil, karena secara tidak langsung dia telah memposisikan dirinya seperti Allah Jalla wa'ala dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Ini yang pertama. Yang kedua, adakah masjid yang keramat di dunia ini? Maka pertanyaannya, apa ini maksud dengan keramat? Kalau dikatakan adakah masjid yang mulia di dunia ini, maka jawabannya ada. Dan semua masjid itu mulia secara umum. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna ahbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya permukaan bumi yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Dan di dunia ini dari seluruh masjid yang ada beberapa masjid yang lebih utama daripada yang lainnya. Contohnya Masjidil Haram. Salat di dalamnya, satu salat di dalamnya seperti 100.000 salat di selainnya. Kemudian di bawah Masjidil Haram adalah Masjid Nabawi. Satu salat di dalamnya seperti 1.000 salat di tempat yang lainnya. Kemudian Masjidil Haram. Kemudian juga Masjid Quba. Nah, selain itu tidak ada satupun masjid yang Nabi SAW sebutkan untuknya suatu keutamaan khusus. Ya, apalagi masjid-masjid yang ada di Indonesia, ya, nggak ada. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, adanya sebuah kuburan di dalam masjid, walaupun itu kuburan yang mulia, bukanlah sebab yang menjadikan doa itu semakin dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Buktinya apa? Masjid Nabawi. Bahkan sebelumnya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya ada kuburan Aisyah radhiyallahu anha. Kuburannya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan juga pada Uhud ada syuhada Uhud. Di Baqi' ada Baqi', di Madinah ada Baqi', kuburan Baqi'. Tetapi para sahabat Nabi tidak pernah setiap kali mau berdoa ketika sebelum perang, ya, atau kejadian-kejadian besar seperti fitnatul Jamal, fitnatul Siffin, mereka berdoa dulu di sisi kuburan Nabi, di sisi kuburan Abu Bakar, di sisi kuburan Umar, di Baqi' atau di kuburannya syuhada. Bahkan ketika cucunya Nabi SAW, Zainal Abidin, atau cucunya Nabi kita SAW,
melihat ada orang yang masuk ke Masjid Nabawi dan saat itu ada lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW. Orang tersebut dengan sengaja menuju kepada lubang tersebut dan berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi. Di depan lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW tersebut. Ingat, dia berdoa hanya kepada Allah. Tapi dia sengaja melakukannya di samping kuburan Nabi dan di depan sebuah lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW. Mungkin menganggap di sini akan lebih dikabulkan doanya. Mendengarnya, melihatnya, melakukan hal tersebut, maka cicit Nabi kita SAW Zainal Abidin langsung menegurnya dengan membawa hadis yang telah ia simak dari kakeknya. Bahwa Nabi SAW bersabda, la taj'alu qabri ida. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat yang didatangi berulang kali untuk suatu ritual. Menunjukkan beliau memahami hadis ini dengan pemahaman bahwa menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat berdoa adalah bentuk menjadikannya sebagai id yang Nabi SAW larang di dalam hadis tersebut. Nah, maka menjadikan doa atau ibadah di suatu masjid atau suatu tempat karena anggapan di situ ada kuburan keramat, kuburan wali, ini adalah syirik kecil, ini adalah khurafat. Karena telah menjadikannya sebagai sebab terkabulnya doa, berkahnya suatu amalan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara takdir kauni dan tidak pula secara syar'i. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah wallahul muwaffiq lil jami'. Nah, Masya Allah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ustaz, apakah meminta didoakan oleh orang yang kita kenal? Misalnya kita mengatakan, doakan saya juga cepat lulus ya, doakan saya bisa punya anak, dan semacamnya. Apakah hal ini termasuk yang dilarang dan merusak tawakal kita kepada Allah, Ustaz? Nah, barakallahu fik. Dibahas oleh para ulama dalam pembahasan aqidah, dan walillahil hamdu wal minnah, ini juga sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kitab matan kitab tauhid. Bolehkah kita meminta kepada orang lain mendoakan kita kepada Allah karena kita melihat dia lebih saleh dari kita, atau dia akan pergi ke tempat yang lebih mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, atau dia sedang safar dan doanya orang musafir itu adalah mustajab ya, maka jawabannya boleh. Kenapa boleh? Yang pertama, karena itu bukan syirik. Yang kedua, tidak ada larangannya. Yang ketiga, para sahabat pernah datang kepada Nabi SAW meminta untuk didoakan, seperti Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain yang ketika Madinah kekeringan karena sudah lama tidak turunnya air hujan sehingga tanaman-tanaman mereka sudah mulai kering dan hampir mati. Mereka mendatangi Nabi SAW agar mereka berencana mendatangi Nabi SAW agar Nabi berdoa kepada Allah menurunkan air hujan. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Uwais Al-Qarni, seorang yang beriman kepada Nabi dan hidup di masa beliau tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi karena fokus merawat ibunya sehingga Nabi SAW wafat. Dan sebelum wafatnya Nabi memberitakan di sana ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari kabilah Qaran dari negeri Yaman. Dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Pernah terkena penyakit baras, penyakit keputihan yang seluruh badannya menjadi putih, dan dia disembuhkan oleh Allah kecuali hanya sebesar dirham di bagian perutnya. Barang siapa yang bertemu dengannya dan mampu memintanya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, maka hendaknya dia melakukannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika mendatanginya dan meminta kepadanya untuk memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi para ulama mengatakan sebaiknya hal itu tidak dilakukan atau tidak sering dilakukan. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori meminta kepada orang, dan hukum asal meminta kepada manusia tidak baik. Hukum meminta kepada manusia tidak baik. Tetapi menjadi afdal dan menjadi dianjurkan apabila niat kita ketika meminta orang lain agar mendoakan kita, niat kita adalah agar dia beribadah kepada Allah dengan ibadah doa. Yang kedua, agar dia mendapatkan doa malaikat. Karena Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya dengan kebaikan kecuali ada malaikat yang menjawab untuk kamu yang semisal dengan itu.
Apabila dengan dua niat ini, maka meminta orang lain mendoakan kita menjadi dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Uhibbukum fillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.